Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Fitri, NIM 105200844, Prodi Ilmu Pemerintahan kelas 4F. Di sini saya akan menjelaskan 5 soal tentang statistika. Yang pertama, soalnya, sejak dulu statistika merupakan ilmu yang sangat penting, bukan saja sebagai ilmu yang dipelajari di sekolah, termasuk perguruan tinggi, tetapi juga sebagai ilmu terapan. Pada mulanya, statistika hanya menyangkut urusan-urusan negara. Sesuai dengan perkembangan zaman, statistika telah diperlukan oleh seluruh aspek kehidupan, seperti kedokteran, bisnis, pertanian, hukum, ekonomi, pendidikan, manajemen, biologi, riset, dan dalam kegiatan masyarakat lainnya, serta untuk merencanakan dan penyusunan program-program yang didasari atas fakta di lapangan. Dengan kata lain, harus berdasarkan data real. Berdasarkan data tersebut, kemudian diolah sehingga menghasilkan informasi yang dijadikan dasar untuk mengambil keputusan. Lalu, pertanyaannya, jelaskan menurut analisis saudara mengenai definisi statistik dan statistika yang saudara pahami berdasarkan uraian di atas, dan jelaskan juga kegunaan statistika tersebut. Jadi, statistika adalah suatu pengetahuan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data, pengelolaan data, analisisnya, dan juga penarikan kesimpulan dengan berdasarkan kumpulan data, serta penganalisisan yang dilaksanakan. Lalu, statistika pula adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan data, menganalisis, dan menemukan keterangan dari data. Biasanya data yang dikumpulkan itu dalam statistika berupa angka-angka. Terus, kegunaan statistika tersebut adalah sebagai bank data atau penyediaan atau sumber suatu data. Data tersebut dapat dibaca atau dianalisis maupun diolah untuk menjelaskan suatu keadaan. Misalkan suatu penelitian ilmiah memerlukan data tersebut akan diambil secara statistika dengan cara sampling. Terus, kegunaan statistik pula untuk dapat menyusun sebuah laporan yang berisi data kuantitatif yang sangat ringkas, jelas, dan juga teratur, dan juga berguna untuk dapat menarik sesuatu kesimpulan dengan cara logis dan dapat mengambil keputusan dengan cara yang baik dan benar. Lanjut, nomor 2. Dalam suatu data penelitian, peneliti menggunakan instrumen peneliti berupa kuesioner peneliti untuk mengukur kualitas pelayanan masyarakat yang ada di salah satu lembaga pemerintahan. Peneliti memperoleh skor kualitas pelayanan masyarakat tersebut dari 15 responden dengan rincian skor sebagai berikut. Di sini ada responden dan skor. Terdapat di responden A skornya 70, B 68, C 80, D 72, E 70, F 65, G 80, H 75, I 80, J 79, K 70, L 65, M 80, N 82, O 60. Lalu, sajikan data di atas dalam tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan langkah-langkah pembuatan tabel distribusi frekuensi tersebut. Lalu, langkah-langkah distribusi frekuensi ini terdapat yang pertama, mengurutkan data. Yang pertama 60, 65, 65, 64, 70, 70, 70, 72, 75, 79, 80, 80, 80, 82 dengan responden 15. Lalu yang kedua, menentukan dengan rumus R data tertinggi dikurang dengan data terkecil. Terdapat data tertinggi di sini 82 dan data terkecilnya 60, sama dengan 22. Lalu yang ketiga, menentukan banyaknya kelas dengan rumus K1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 ditambah 3,3 log 15 sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,17 sama dengan 1 ditambah 3,86 sama dengan 4,86 sama dengan 5.
Lalu yang keempat, menentukan panjang interval kelas dengan rumus I R per K sama dengan 2 per 5 sama dengan 4. Lalu yang kelima, menentukan batas bawah kelas sama dengan 60. Yang keenam, membuat batas bawah kelas pertama. Terdapat nilai, teli, dan frekuensi. Nilainya terdapat 60 sampai 64, 65 sampai 69, 70 sampai 74, 75 sampai 79, 80 sampai 84. Telinya 1, 3, 4, 2, dan 5. Frekuensinya terdapat 1, 3, 4, 2, 5, dan hasilnya 15. Lanjut, soal nomor 3. Pemahaman dan pengetahuan mengenai tendensi sentral atau ukuran pemusatan data sangat penting bagi peneliti pemula yang akan melakukan sebuah penelitian. Menurut analisis saudara, apa yang saudara pahami tentang tendensi sentral tersebut? Dan apa yang dimaksud dengan mean, median, dan modus? Jawabannya, tendensi sentral adalah pengukuran statistik untuk menentukan skor tunggal yang merupakan pusat dari distribusi. Tujuan tendensi sentral adalah untuk menemukan skor single yang paling khusus atau paling representatif dalam kelompok. Mean pula adalah salah satu ukuran gejala pusat. Mean dapat dikatakan sebagai wakil kumpulan data. Menentukan mean dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data, kemudian membaginya dengan banyak data. Median pula merupakan nilai tengah setelah data diurutkan. Median adalah suatu nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama banyaknya setelah data tersebut diurutkan dari data yang terkecil sampai data yang paling besar. Modus pula adalah nilai yang sering muncul. Modus merupakan ukuran pemusatan yang sering terjadi. Soal nomor 4. Dalam mengelola dan menganalisis data, kita sangat berkepentingan dengan sifat dasar skala pengukuran yang digunakan operasi-operasi matematik serta pemilihan statistik yang digunakan dalam mengelola data. Pada dasarnya memiliki persyaratan tertentu dalam hal skala pengukuran datanya. Ketidaksesuaian data skala pengukuran dengan operasi matematik atau peralatan statistik yang digunakan akan menghasilkan kesimpulan yang biasa dan tidak tepat atau tidak relevan. Berdasarkan pemahaman dan analisis, jelaskan apa yang dimaksud dengan skala pengukur. Jawabannya, skala pengukur adalah merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Lanjut yang kelima, soal yang kelima. Sebutkan dan jelaskan dari setiap jenis-jenis skala pengukuran. Jawabannya, jenis-jenis skala pengukuran. Yang pertama, jenis skala nominal. Skala nominal merupakan jenis skala pengukuran yang termasuk ke dalam kategori atau kelompok dari suatu subjek. Misalnya, dapat Anda lihat pada variabel jenis kelamin, di mana pengelompokan umumnya hanya menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan, yang masing-masing diberi kode 1 dan 2. Angka tersebut hanya berfungsi sebagai label kategori tanpa memiliki nilai numerik, seperti tidak memiliki sifat sebagaimana angka pada umumnya, sehingga pada variabel dengan skala nominal tidak dapat diterapkan operasi matematik seperti pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan lain-lain. Lalu ada jenis skala ordinal. Skala ordinal merupakan salah satu jenis skala pengukuran di mana lambang-lambang bilangan hasil pengukuran berupa urutan atau tingkatan. Ujian statistik yang sesuai adalah modus, median,
distribusi frekuensi dan statistik non pramarik seperti rang atau order correlation. Yang ketiga, ada pula jenis skala interval. Skala interval merupakan jenis skala pengukuran yang mempunyai karakteristik mirip dengan skala ordinal, yaitu memiliki urutan tertentu. Sifat lain yang melekat pada skala atau pada skala uji statistik yang sesuai adalah semua uji statistik kecuali uji yang mendasarkan pada rasio seperti koefisien variasi. Yang terakhir, ada jenis skala rasio. Skala rasio merupakan jenis skala pengukuran yang menghasilkan data dengan mutu yang paling tinggi. Perbedaan skala rasio dengan skala interval teoritak pada keberadaan nilai 0, Basset atau Basset variabel. Pada skala rasio, nilai 0 bersifat mutlak, tidak seperti pada skala interval. Pada data yang dihasilkan oleh skala rasio adalah data rasio, tidak ada pembatasan terhadap alat uji statistika yang sesuai. Sekian, itu saja penjelasan UAS dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.